والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang ayat-ayat yang padanya peniadaan sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak memiliki sekutu baik pada sisi rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma wa sifat. Dalil yang menunjukkan di antara dalil-dalil yang ada bahwasanya Allah tidak ada sekutu dari sisi rububiyah. Indak ya Arin. Baik. Ayat yang disebutkan pertama kali dalam bab ini, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Al-mulk termasuk rububiyah. Baik. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Naam. Demikian pula ayat setelahnya, wa ma fil ardh yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an akhwanifillah berdalil dengan rububiyahnya untuk menetapkan uluhiyahnya. Karena rububiyah perkara yang disepakati, perkara yang fitrah tidak mengingkari. Maka kalau mengakui rububiyah seharusnya dia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Baik. Yang menunjukkan tidak ada sekutu dari sisi uluhiyah. Indaka Ukasha. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang keempat yang disebutkan di sini, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Jelas, wa ma kana ma'ahu min ilah, tidak ada sembahan. Allah Subhanahu wa taala katakan juga, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Ya. Adapun asma wa sifat terkandung tadi juga mattakhadallahu min walad, ini berhubungan dengan perkara asma wa sifat. Fala tadribu lillahil amsal dan seterusnya. Pahami dengan baik akhwan fillah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itsbatu istiwa'illahi 'ala 'arsyih. Penetapan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy-Nya. Wa qawlihi ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ini merupakan ayat pokok pada pembahasan sifat istiwa yang datang dalam Al-Quran akhwanifillah, tidak hanya pada satu tempat. Di mana dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
fi sab'i mawadhi, pada 7 tempat, fi sab'ati mawadhi, pada 7 tempat yang menegaskan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Adapun makna istiwa insyaallah nanti akan kita baca dalam syarah. Jadi maksudnya fi sab'ati mawadhi bukan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawanya, tapi apa? Penetapan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam 7 tempat. Fi suratil A'raf qauluhu inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi 6 ayyamin, dalam 6 masa. Kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Wa qala fi surati Yunus alaihi salam inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istiwa di atas arsy-Nya. Ada perbedaan tidak dengan yang di surat Al-A'raf? Tidak ada, sama persis ya ikhwani fillah. Wa qala fi suratir Ra'd, dalam surat Ra'd Allah Subhanahu wa taala katakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah zat yang telah mengangkat langit-langit tanpa ada amad. Apa makna amad? Indaka Rifki? Nah, amad jamak dari imad, yaitu tiang. Berarti Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengangkat langit-langit tanpa ada tiang. Dan ini merupakan ayat di antara ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi amadin tarawnaha. Tapi apa? Tiang yang tidak ada ini yaitu yang kalian lihat. Adapun yang tidak terlihat wallahu taala a'lam. Paham? Yang Allah nafikan bi ghairi amadin tarawnaha, Allah angkat langit-langit tanpa ada tiang yang kalian lihat. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Faqala fi surati Taha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya beristiwa. Ini ayat yang jangan sampai tidak ada yang jangan sampai ada yang tidak hafal. Waqala fi suratil Furqan thumma istawa 'alal 'arsy thumma istawa 'alal 'arsy ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Nah, ini 2 ayat ya kan? Thumma istawa 'ala 'arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Jadi 1. Nah, cuman ada wakaf di situ ya. Baik. 1 ayat saja. Faqala fi surati Sajdah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surat Sajdah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian istiwa di atas arsy. Faqala fi suratil Hadid huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah
yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istiwa di atas arsy. Bedanya dengan ayat di surat Al-A'raf dan surat Yunus, yaitu apa? Di awalnya, kalau yang awal inna rabbakumullah, kalau sekarang langsung huwallazi, setelah itu sama. Nah, ini 7 ayat yang ada di dalam Al-Quran, ikhwanifillah, yang menegaskan tentang tetapnya sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana kaidah pokok ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka menetapkan lafaz tersebut dan memahami maknanya sebagaimana asalnya tanpa memalingkan kepada makna yang lain. Tayyib, itsbatun bila tamtsilin, menetapkan tanpa menyamakan, wa tanzihun bila ta'til, dan ketika menetapkan tersebut mereka tidak menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mereka menolak sifat-sifat yang Allah tetapkan untuknya. Sekarang kita baca syarah dari Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qal ay qad warada itsbatu istiwa'illahi ala arsyihi fi sab'i ayatin min kitabillah, kulluha qad warada fiha itsbatul istiwa'i bi lafdhin wahid, istawa 'alal 'arsy. Telah datang penetapan istiwa di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya pada 7 ayat di dalam kitabullah, dan semuanya datang dengan lafaz atau dengan penetapan istiwa dengan lafaz yang satu, yaitu istawa 'alal 'arsy. Fahuwa nassun fi ma'nahu al-haqiqi la yahtamilu at-ta'wil bi ma'nan akhar. Maka itu adalah nas, pada maknanya yang hakiki, yang tidak ada kemungkinan takwil, penyimpangan kepada makna yang lain. Dan ini prinsip ahli sunnati wal jamaah. Nah, mereka menetapkan lafaz sekaligus maknanya, sebagaimana datangnya lafaz tersebut tidak diubah-ubah, demikian pula maknanya tidak mereka ubah-ubah. Qala wal istiwa'u sifatun fi'liyatun thabitatun lillahi subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi kasairi sifatih. Dan istiwa merupakan sifat fi'liyah yang sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungan Allah sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Dan telah kita lewati secara sekilas ikhwanifillah pada pembahasan yang lalu, pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi fi'liyah dan zatiyah. Yang dimaksud dengan sifat fi'liyah itu bagaimana? Indaka Syafiq. Nah, sifat fi'liyah sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kembali kepada masyiahnya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka akan Allah lakukan. Jika tidak, maka tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Sedangkan sifat dzatiyah adalah sifat yang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersifat dengannya, dan tidak ada
satu waktu dari waktu-waktu yang ada di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat tersebut. Seperti sifat hayah, sifat hidup, sifat ilm, sifat qudrah, quwwah. Tidak ada dalam satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tidak kuat atau lemah. Ini tidak mungkin. Ini sifat dzatiyah dan fi'liyah. Kemudian perlu dipahami bahwasanya kalau dilihat dari asal suatu sifat ikhwani fillah, maka semua sifat adalah dzatiyah. Kenapa? Karena tidak ada waktu dari waktu-waktu yang ada sejak azali. Naam, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Sifat tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan fa'alul lima yurid. Fa'al sighah mubalaghah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa? Melakukan fi'il. Tidak ada waktu-waktu dari semua waktu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Dengan menganggur. Kosong dari fi'il. Makanya dari sini akhwani fillah, nah, para ulama menegaskan bahwasanya sifat fi'liyah dilihat dari sisi apa? Dari sisi asalnya. Nah, atau dari sisi jenisnya, maka itu adalah sifat dzatiyah juga. Tapi kalau dilihat dari sisi masing-masingnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kembali kepada masyiah. Dan penetapan sifat fi'liyah ini akhwani fillah tidaklah melazimkan adanya sesuatu yang hadits pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sesuatu yang baru, dalam artian berarti pada zat Allah Subhanahu wa taala ada padanya sesuatu yang baru yang merupakan makhluk. Tidak. Naam. Qala wal istiwa'u sifatun fi'liyatun thabitatun lillahi subhanahu ala ma yaliku bi jalalihi kasairi sifati. Sebagaimana sifat-sifat yang lain kita semua tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluknya. Dan perlu diketahui sifat fi'liyah khanifillah yang berhubungan dengan masyiah tadi terbagi menjadi dua jenis. Dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wahya naw'an sifatun lahu sababun ma'lum. Yang pertama adalah sifat-sifat yang memiliki sebab-sebab yang jelas. Fi'il Allah Subhanahu wa taala tersebut taib memiliki sebab yang jelas. Contohnya akhwani fillah ridha. Fallahu azza wa jalla idza wajada sabab ridha radiya. Maka Allah Subhanahu wa taala bila mendapati sebab ridha pada hamba-hambanya, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi jika tidak ada sebab keridhaan, maka dia tidak akan diridhai. Hal ini sebagaimana dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li ibadihi al-kufr." Kemudian, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Baik, dalam ayat ini sebab keridhaan apa? Sebab keridhaan Allah apa? Ahmad, syukur. Sebab tidak adanya ridha apa? Alif, karena kufur terhadap nikmat. Jika kalian kufur, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekufuran bagi hambanya. Tapi wa in tashkuru, jika kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah ridha kepada kalian.
Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wasifatun laisa laha sababun ma'lum, dan sifat-sifat yang tidak memiliki sebab yang jelas. Naam. Seperti apa? An-nuzul ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kita tidak bisa mengusahakan hal tersebut. Naam. Demikian pula yang kita pelajari di sini, ikhwani fillah, sifatul istiwa. Ini dua jenis sifat fi'liyah. Kita kembali kepada permasalahan sifat istiwa yang merupakan kategori sifat fi'liyah. Qala walahu fi lughatil arabi arba'atu ma'anin. Dan istiwa ini dalam bahasa Arab memiliki 4 makna. Hiya ala wartafa'a wa sa'ida wastaqarra, yaitu ala, wartafa'a, sa'ida, dan istaqarra. Wa hadhil ma'anil arba'ah taduru 'alaiha tafasirus salafi lil istiwa'il waridi fi hadhil ayatil karimah. Ala, wartafa'a, dan sa'ida ketiga-tiganya menunjukkan naam pokok yang sama, yaitu ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang keempat, istaqarra, yaitu bermakna tetap. Makna ini diingkari oleh sebagian ulama ikhwan fillah. Di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Karena istiqrar di sini ada makna tambahan dari sekedar apa? Sekedar ulu wal irtifa was su'ud. Dari sekedar ketinggian. Taib. Tapi ini asal makna secara bahasa. Adapun berhubungan dengan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, maka yang sangat jelas padanya yaitu apa? 3 makna yang awal, ikhwan. Ala, wartafa'a, dan sa'ida. Dan bahkan yang paling banyak datang dalam tafsir para salaf yaitu apa? Bermakna apa? Irtafa'a dan ala tadi. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, taib, dan disambung sanadnya oleh Imam Al-Firyabi an Mujahid. Mujahid mengatakan, qala rahimahullah, istawa ala al-arsh. Ala yang pertama, ala, ya, alifnya tegak, ikhwan. Ala, tidak apa? Tidak bengkok. Ala alal arsh. Paham? Ala alal arsh, yaitu tinggi di atas arsh. Dan sanad ini dihukumi oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Mukhtasarul Ulu dengan sanad sahih. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, fa fihi raddun ala ba'dil kitabil mu'asirin alladziina yuhimuna an-nas anna as-salafa lam yatakallamu fi ayatis sifat wa lam yufassiruha itlaqan wa annahum iktafau bi qiraatiha duna tadabburiha wa tafahumiha. Dan pada riwayat ini, yaitu riwayat dari Mujahid, maka diingat-ingat ikhwan fillah penafsiran Mujahid rahimahullahu taala. Dia termasuk deretan salaf karena hidup di kurun siapa ini? Mujahid, Abu Zaid. Kurun tabi'in.
rahimahumullahu taala. Tayyib, Mujahid bin Jabr mengambil tafsir dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Sehingga pada riwayat ini bantahan pada sebagian penulis-penulis di zaman ini yang memberikan gambaran kepada manusia seakan-akan para salaf itu tidak berbicara tentang ayat-ayat sifat, tidak memberikan makna, tidak menafsirkannya secara mutlak. Bahkan menurut mereka para salaf itu mencukupkan dengan baca saja, tidak mentadaburi, tidak memahaminya. Dan ini adalah tuduhan yang sangat keji terhadap para salafun salih ridwanullah alaihim. Dan ini yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena manhaj ini akhwani fillah manhaj tajhil, pembodohan, yang merupakan prinsip dasar dari kaum mufawwidah. Kemudian asar yang lain juga untuk mengokohkan, untuk ditambahkan di sini tentang pemaknaan istiwa, yaitu asar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dalam As-Sunnah an Bishr ibn Umar As-Thiqah, yang hidup di tahun 200, yang meninggal tahun 207, masih di abad awal-awal abad ketiga. Qala sami'tu ghaira wahidin minal mufassirin yaqulun ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, qala 'alal 'arsy irtafa'a. Ini 'alal 'arsy irtafa'a. Tapi perkataan siapa? Bishr ibn Umar yang wafat tahun 207, seorang thiqah. Sami'tu ghaira wahidin minal mufassirin, aku mendengar tidak hanya dari satu orang ahli tafsir. Jadi ahli tafsir zaman itu yang beliau hidup antara tabi'in atau tabi'in, mengatakan tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, qala 'alal 'arsy irtafa'a. Di sini dimaknakan dengan irtafa'a, di atas 'arsy tinggi. Demikian pula riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, yaitu perkataan Abu Aliyah, qala Abu Aliyah istawa ila sama irtafa'a. Titik 2 istawa ila sama titik 2 irtafa'a. Abu Aliyah mengatakan bahwasanya makna istawa ila sama yaitu irtafa'a, tinggi. Sehingga ini dua makna ikhwanifillah yang datang penafsiran para salaf tentang makna sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ala wartafa'a. Penetapan makna ala kita dapati dari siapa tadi? Mujahid. Kemudian penetapan makna irtafa'a kita dapati dari siapa? Yahya, Bishr bin Umar dan Abul Aliyah. Ini dari riwayat yang sampai ke kita. Contoh, dan insyaallah kalau seorang mau tatabbu, meneliti, akan lebih banyak lagi mendapati kalam para salaf berhubungan dengan hal ini. Wa hadhihi al-ma'ani al-arba'ah taduru 'alaiha tafsirus salaf, dan mana-mana yang 4 ini berputar tafsir para salaf lil istiwa al-warid fi hadhil ayatil karimah, untuk istiwa yang datang dalam ayat-ayat yang mulia ini. Dan telah kita lewati tadi contoh beberapa asar yang lebih
memilih atau lebih condong penggunaan dari keempat makna itu pada dua makna yang awal, yaitu apa? Ala wartafa'a. Baik. Adapun ayat insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat ini ya khonifillah, makna dari apa? Istiwa. Sehingga tidak ada lagi di kalangan para thalabatul ilm secara khusus dan para salafiyun ahli sunnah secara umum kemudian mengartikan istawa dengan bersemayam. Ini makna yang tidak benar. Makna yang tidak benar memaknakan istawa dengan bersemayam. Dulu sebagian yang menisbahkan diri kepada salafiyun ngotot, ya, tidak boleh ditakwilkan, harus ditetapkan bersemayam. Dari mana makna istawa? Secara lugah Arabiah saja tidak ada makna bersemayam. Kenapa? Karena makna bersemayam ini sudah konotasinya apa? Sesuatu masuk ke sesuatu yang lain dan menetap, ya tidak? Mendengarnya saja sudah konotasinya ke sana. Tidak ada makna ketinggian, ya tidak? Bersemayam. Makanya ini makna batil. Penerjemahan istawa dengan bersemayam ini penerjemahan yang batil. Baik, tidak boleh seseorang menerjemahkan dengan hal tersebut. Tapi ketika ingin menerjemahkan, ya kembalikan kepada tafsir para salaf, yaitu kepada makna ala wartafa'a tadi, yaitu bermakna tinggi. Berarti ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Baik. Ini tafsir para salaf. Sekali lagi, tidak boleh memaknakan istawa dengan bersemayam. Karena yang pertama, tidak ada makna ketinggian yang terkandung di dalam kata bersemayam dalam bahasa kita, ya kan? Yang kedua, ada makna batil padanya, menunjukkan bahwasanya Allah menetap di situ, kemudian Allah dilingkupi olehnya. Ini makna batil, sehingga tidak boleh pemaknaan bersemayam untuk lafaz istawa. Ini diingat-ingat, dan juga kapan saja menemui yang memaknakan seperti itu untuk diingatkan, sehingga tidak ada celah bagi ahli batil. Sebagian ahli batil mencela ahli sunnah dari sisi ini. Bagaimana kalian memaknakan istawa dengan bersemayam? Maka kita katakan ahli sunnah tidak menetapkan makna atau sifat istawa yang bermakna bersemayam, karena itu adalah penerjemahan yang salah. Penerjemahan yang salah. Baik. Tapi makna istiwa sebagaimana datang dari salaf tadi. Dari Mujahid, istawa ala al-arsy, yaitu ala al-arsy, tinggi di atas arsy. Atau yang dikutip dari Bishr Ibn Umar yang menyebutkan tafsir dari para salaf sebelumnya, yaitu ala al-arsy irtafa'a, tinggi. Juga makna dari Abul Aliyah rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Naktai bihada walhamdulillahi rabbil alamin.